Halo semua, ini adalah Poco X6 5G. Hari ini kita akan review kembali Poco X6 5G setelah pemakaian 2 tahun lebih sebulan. Apakah masih layak di 2026 sebagai HP daily driver atau hanya sekedar untuk pemakaian sosmed saja? Poco X6 5G adalah smartphone kelas menengah berperforma tinggi yang ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 2, layar Flow AMOLED 1,5K refresh rate 120Hz yang tajam, dan kamera 64 MP dengan OIS. HP ini menawarkan pengisian daya cepat 67 Watt, baterai 5100 mAh, serta desain kompak dengan bezel tipis, sangat cocok untuk gaming dan konsumsi media. Spesifikasi utama Poco X6 Indonesia. Layar, 6,67 inci Crystal Res AMOLED 1,5K, 120Hz, kecerahan puncak 1800 nits, perlindungan layar Corning Gorilla Glass Victus. Memori, RAM 12GB LPDDR4X, dengan storage 256GB UFS 2.2. Fitur lain yang berguna di Poco X6 yaitu, NFC, speaker ganda, IP54 tahan cipratan air infrared blaster, headphone jack 3,5 mm, sensor sidik jari di layar. Setelah pembaruan HyperOS 3, mari kita lihat dan uji kameranya. Poco X6 dibekali dengan kamera utama 64 MP yang disertai OIS. Pada dua kamera lainnya, tersemat sensor 8 MP ultrawide dengan field of view 118 derajat serta lensa 2 MP makro. Kamera utama HP disertai dengan PDAF dan OIS untuk hasilkan gambar dengan optimal kendati memotret dalam kondisi bergerak. Namun sayangnya kamera ultrawide di HP ini hanya berupa fixed focus, hal wajar di kelas harganya. Poco X6 sanggup merekam video hingga resolusi 4K di 30 fps, serta 1080p di 60 fps. Kedua fitur ini cukup dibutuhkan untuk penggunaan kreasi konten, lantaran bisa hasilkan rekaman siap edit tanpa mengurangi kualitas video terlalu signifikan saat ada beberapa segmen yang di-crop atau di-zoom. Beralih ke bagian depan, Poco X6 juga memiliki sensor 16 MP yang fixed focus serta dilengkapi mode HDR. Adapun untuk perekamannya, dapat hasilkan video 60 fps pada resolusi 1080p. Stabilisasi video Gyro Ace turut disediakan pada HP ini, sanggup menghasilkan video dengan cukup stabil meskipun dilakukan saat panning atau berjalan. Tak hanya pada kamera utama, kamera ultrawide juga memiliki fitur stabilisasi tersebut. Poco X6 5G sanggup menghasilkan gambar dengan detail yang baik, terutama pada pemotretan siang hari. Saat memotret di malam hari, ponsel ini dapat menampilkan kualitas gambar yang baik dengan kecerahan yang cukup. Berikut adalah beberapa sampel fotonya. Ya guys, ini adalah hasil kamera Poco X6 5G setelah update HyperOS 3 di resolusi 1080 30 fps dengan Android 16. Seperti ini hasilnya. Sepertinya kameranya ini lebih apa ya, seperti kurang smooth. Lihat kestabilannya, walaupun sudah ada optical image stabilization. Ini untuk hasil gambarnya seperti ini ya, dan ini adalah resolusi 1080 di 60 fps. Ini saya pegang dengan tangan. Bagaimana hasilnya? Saya buat sambil jalan seperti ini.
Dan suara yang Anda dengar di sini adalah suara langsung dari mikrofonnya. Ya, ini adalah hasil rekaman di 4K 30 fps. Seperti ini, kita buat sambil jalan. Bagaimana kestabilannya? Silakan komen. Ayun yuk. Nah, ya, inilah hasil kamera ultrawide-nya di resolusi 1080 30 fps karena memang mentok di resolusi 1080 30 fps. Ini untuk hasil kamera ultrawide-nya stabil juga karena sudah ada ACE-nya ya. Oke. Kamera ultrawide-nya belum ada autofokusnya. Dan ini untuk hasil kamera selfie-nya di resolusi 1080 30 fps. Tuh. Ini ada di daerah pegunungan. Nah, sekarang kita rekam dengan resolusi 1080 60 fps. Hasilnya seperti ini. Walaupun tidak stabil ya seperti ini, tapi gambarnya sudah cukup terang. Ini saya sambil jalan-jalan ngevlog. Oke. Love you. Hasil kamera Poco X6 5G resolusi 1080 30 fps tanpa flash. Seperti ini hasilnya. Memang. Habis. Tada. Poco X6 dilengkapi dengan jaminan pembaruan versi Android hingga 3 tahun setelah rilis. Perangkat bisa di-upgrade hingga Android 16, serta dijanjikan 4 tahun masa pembaruan security patch. Tahun 2026 merupakan terakhir kalinya Poco X6 update pembaruan software, jadi di tahun depan HP ini sudah tidak kebagian pembaruan lagi. Meskipun demikian, pada akhirnya Poco tetap memberikan teknologi terbarunya dengan inovasi dan kecanggihan yang mumpuni. Demikianlah review kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video review selanjutnya.